Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, di hadapan saya ini adalah salah satu pohon yang saya tanam. Ini usianya kurang lebih sekitar sebenarnya udah mau 3 bulanan ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada pohon ini, di mana pohon ini ya untuk batangnya ini terkena hama penggerak batang ya. Jadi kalau sudah kena hama penggerak batang, maka ya akan susah sekali. Kalau ibaratnya kita biarkan ya paling pohonnya lama-lama mati juga. Makanya di sini teman-teman ya, yang saya lakukan pada pohon ini adalah saya lakukan pemotongan ulang di bawah ya. Jadi kemarin itu nanti saya tunjukkan ya. Nah, jadi nanti saya tunjukkan di mana kenanya. Jadi untuk hama penggerak batang ini kemarin itu ibaratnya kena ya di area tengah setelah pohon ini terbentuk di usia jalan 3 bulan ya. Padahal kemarin juga tersirnya udah terbentuk, udah bagus sekali ya. Ini saya tunjukkan pohonnya, bisa perhatikan di sini ya. Nah, jadi ini pohonnya sebenarnya udah tinggi banget, bahkan tersirnya juga udah mulai terbentuk teman-teman ya. Tuh ya, pohonnya udah bagus banget. Kemudian sekundernya juga udah besar. Nah, tersirnya juga udah nyampe sana, udah bagus banget ya. Tuh ke sana kemarin ya, udah mulai pembentukan cabang tersir juga dari tunas air. Tapi apa mau dikata ya, penggerak batangnya itu menyerang di area sini, di area tengah pokoknya ya, menyerang di bagian tengah. Saya tunjukkan bentar ya, sini ya, di area tengah sini ya. Makanya kalau saya biarkan ya, saya kasih insek juga sepertinya kurang bagus karena memang nyerangnya udah lebih dari separuh batangnya. Jadi saya putuskan untuk saya potong ulang. Nah ini juga edukasi buat teman-teman terutama yang baru mulai tanam anggur ya. Jadi kalau misalnya pohon teman-teman itu terjadi sesuatu ya di bagian pucuknya atau mungkin di bagian batangnya ya, selama akar anggur kita masih sehat, maka saya jamin pohonnya akan tetap tumbuh dengan optimal. Ya ini contohnya, ini juga menjadi edukasi bahwasanya menanam anggur itu satu ya, kita tidak menargetkan untuk berapa bulan dia bisa berbuah, tapi yang paling utama adalah bagaimana pohon ini bisa terbentuk percabangannya dengan bagus, sehingga pada nantinya pohon kita itu bisa kita buahkan setelah percabangannya terbentuk dengan bagus. Nah ini adalah salah satu contohnya ya. Ini akan saya tunjukkan salah satu pohon yang mau buat saya edukasi setelah ini ya, di sebelah sana. Ya ini salah satu contohnya ya, ada salah satu anggur juga yang saya tanam belum lama, tapi ini sedikit banyak hamanya ya. Sedikit banyak hamanya, baik itu kutu putihnya nih ya. Walaupun saya semprot pasti sembuh ya, lihat teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman ya, saya akan tunjukkan karena ini adalah sebuah tutorial di mana andai kata teman-teman mengalami hal yang sama, misalnya ya, pohonnya, pucuknya misalnya banyak hamanya, banyak jamurnya dan mungkin patah, entah itu disengaja atau tidak sengaja, kita bisa bentuk ulang percabangannya, nggak usah khawatir. Ini terutama buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur, biasanya sangat banyak sekali pertanyaan, wah, pucuk anggur saya bermasalah mas, ada yang kena hama, trip, ada yang kena jamur, kemudian ada yang kena kutu putih, kutu kebul, segala macam ya. Di pucuknya mungkin nggak sengaja patah juga ya. Ya jadi seperti ini ya. Ini saya mau kasih tutorial bagaimana apabila teman-teman mengalami hal yang sama, misalnya pohonnya bermasalah di area pucuk atau area atas ya. Ini walaupun kalau ini disemprot masih bisa bagus dan masih bisa berkembang dengan baik. Tapi karena ini sebuah edukasi, saya mau kasih tahu teman-teman, apabila contohnya misalnya ini parah, misalnya hamanya, jamurnya parah di atas ya, dengan kondisi pohon yang misalnya baru ditanam pun ya, ini saya akan kasih contoh ini ya teman-teman, ini bisa teman-teman lakukan pemotongan ya. Jadi teman-teman bisa mengulangi untuk pembentukan percabangannya, mulai dari bawah pun bisa. Yang penting di atas sambungan, kalau memang ini bibitnya adalah jenis sambung ya, atau grafting. Ini contohnya seperti ini ya. Misalnya nih ya, saya akan kasih contoh. Saya akan potong benar-benar di bawah. Sehingga nih teman-teman perlu tahu bahwa kalau kita motong asal di atas sambungan, ini contoh ini sambungannya di sini ya. Sambungnya di sini, maka kita bisa potong ya 1 2 3 4 daunan 1 2 3 4 ya. Bisa dipotong di sini. Nah, yang ini dibuang. Ini hanya contoh, hanya edukasi aja. Nah, ini pasti nanti tumbuh lagi dan jauh lebih subur. Ya, ini saya tunjukkan di sini. Saya udah tarik ke atas dulu ya. Nah, ini contoh bagaimana apabila teman-teman mengalami masalah dalam pembentukan cabang anggurnya mungkin ya, di baik itu misalnya kena hama atau mungkin kena apa aja.
atau nggak sengaja patah ya, itu nggak masalah. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi kita itu tanam anggur bukan lomba di mana kita bisa membuahkan anggur misalnya di umur berapa atau secepat apa, itu bukan. Itu lebih kepada bagaimana kita membentuk percabangan yang sehat, percabangan yang bagus ya, dan juga pada akhirnya siap kita buahkan pada nantinya. Karena dari batang yang bagus ya, dari percabangan, semua percabangan lalu primer, sekunder, tersiernya, kalau sudah sangat siap kita buahkan, nanti hasilnya pasti akan bagus. Nah, ini adalah contoh edukasi yang saya lakukan hari ini, di mana saat pohon kita itu kita potong ya, mulai dari awal lagi ya. Kalau ini hasil grafting atau hasil sambung sama aja. Apabila ada masalah di atas, kemudian kita ulangi lagi percabangannya pun tidak masalah. Jadi selama pohon anggur kita sehat, akarnya kuat, mau kita potong berapa kali pun anggur akan tumbuh lagi ya, dan akan subur lagi, tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah yang sama, mudah-mudahan sekarang teman-teman bisa terjawabkan masalahnya ya, dimana banyak sekali yang tanya di YouTube saya, Mas kalau pucuknya saya gimana ya, banyak masalah seperti apa. Saya sarankan untuk potong aja, bentuk ulang aja percabangannya. Ini contoh malah saya bentuk dari bawah ya, bukan dari atas. Kalau saya mau bisa saya potong dari atas, tapi karena ini sebuah edukasi, ini juga udah tertanam juga, ini tidak masalah juga. Ini tinggal kita siram aja ya, kita pupuk seperti biasa. Nanti juga perkembangannya akan jauh lebih bagus lagi ya, seperti itu caranya. Jadi kalau ada sekarang, kalau teman-teman itu nggak usah ragu lah, yang penting kalau kita yakin akarnya sehat ya, mau kita bentuk ulang berapa kali pun pohonnya tidak akan masalah. Ya itulah, tadi saya juga sudah tunjukkan bagaimana pohon yang kena hama penggerak batang di tengah-tengahnya, makanya saya potong ulang. Bahkan itu pohon yang sebenarnya udah sangat cukup besar ya, lebih besar daripada ini, tapi karena ini adalah sebuah edukasi, makanya ini perlu dilakukan. Ini contohnya yang saya lakukan tadi di pohon yang sebelahnya, tapi itu kondisinya memang udah tua ya, tapi tentu aja nanti akan tumbuh ya tunas-tunas di sini dari bootnya ya, bisa dari mana aja, nanti bisa kita pilih mana yang bagus yang bisa kita pelihara selanjutnya. Nah, kemudian yang dipotong nanti dibuang aja, nggak apa-apa. Ini ya hasil potongnya. Kalau dibilang rekayasa, tapi ini memang sengaja dipotong, tidak masalah. Bahkan kalau saya mau, saya potong di atas juga mau, nggak masalah juga. Misalnya tadi motong di sini ya, itu kan nggak apa-apa juga. Tapi karena itu edukasi, saya potong di paling pendek agar teman-teman yakin untuk melakukan hal yang sama apabila pohon teman-teman itu mengalami hal yang tidak sesuai rencana atau di luar planning, misalnya pembentukan cabangnya kurang maksimal, mungkin kena hama dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mengulangnya ya, dari awal juga bisa. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman ya, bisa teman-teman ulangi pembentukan percabangannya dari awal bahkan ya. Yang penting di atas sambungan apabila pohonnya itu adalah pohon hasil sambung atau hasil grafting sama aja. Jadi teman-teman harus mulai sekarang ya, nggak usah sayang-sayang kalau misalnya pohon anggurnya mengalami hal yang sama. Kalau mau potong, potong aja. Teman-teman harus yakin bahwa pohonnya pasti akan tumbuh lagi ya. Jadi nanti perkembangannya juga akan bagus. Kira-kira seperti itu. Ya, ini nanti saya mau beresi yang ini ya. Tuh. Ya, jadi tinggal kita buang aja. Kita fokus untuk pembentukan cabang yang baru kayak pohon di sebelahnya. Karena ini saya jujur aja, ini kalau saya semprot pasti sembuh ya. Pasti sembuh dan pasti sehat kembali. Tapi pilihan saya ini menjadi edukasi aja. Bahwasanya pembentukan percabangan anggur itu bisa dilakukan ya lebih dari satu kali, bahkan kalau misalnya pembentukan tersier gagal pun bisa teman-teman mulai dari hal yang sama. Pembentukan cabang tersier ulang juga bisa dilakukan. Jadi seperti itu, banyak cara yang bisa teman-teman lakukan ya. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kalau mau potong, potong aja. Asalkan tujuannya bagus. Ini contoh ya. Ini kalau kemarin saya biarkan penggerak batangnya di tengah nggak saya potong, ya nanti pohonnya tidak akan berkembang sebagus ini. Nah ini tinggal nanti bagaimana kita membentuk ulang percabangannya. Kita mulai dari sekundernya seperti biasa kita tekuk ya. Sekundernya kita tekuk, tersiernya bisa kita ambil dari tunas-tunas air yang seperti ini pada nantinya. Ya itu aja ya. Ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya buka toko di Shopee buat teman-teman yang suka sering tanya ada Shopee-nya atau tidak ada. Sekarang teman-teman bisa dapatkan. Kalau ini produk pertamanya adalah Ghostbee. Kalau teman-teman butuh bibit anggur Ghostbee misalnya yang tingginya 1,5 meteran ada ya. Silahkan bisa diklik di bio saya, bio YouTube saya itu ada akun Shopee saya, tinggal diklik aja. Kalau nggak bisa kunjungi ya. Itu nama Shopee-nya Bapak Kevatir Nursery sama ya. Jadi seperti itu.
Mudah-mudahan edukasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat walaupun sedikit ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.